siang menjelang petang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta, yang masih berkenan memberikan nikmat dan karunia-Nya lah hingga kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada sore hari ini. Lebih khususnya di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Tidak lupa salawat serta salam selalu kita junjung tinggi kepada Nabi besar Muhammad SAW yang memberikan nikmat sehat, nikmat belajar, nikmat pendidikan hingga akhir zaman. Baik, yang saya hormati Bapak, Ibu, dosen, atau staf yang bergabung pada sore hari ini. Tidak lupa pula saya mengucapkan rasa terima kasih ini kepada panitia, kepada Bapak Ibu dosen yang hari ini saya ditemani oleh Bapak Dr. Islamuddin Ahmad, SSI, MSc, APT. Semoga kita bisa share, Pak, bisa berbagi tentang bahasa Indonesia ini. Yang saya banggakan juga adik-adik peserta diskusi atau pelatihan karya tulis ilmiah ini, yang semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, karena saya berbackground bahasa Indonesia, tadi dibacakan, saya kira tadi tidak perlu dibacakan lengkap deh, saya jadi malu, karena bisanya cuma itu, Mbak Saudah. Saya berpantun dulu deh ya, Pergi ke gunung waktu kemarin, naik ke atas sampai ketar-ketir. Selamat datang wahai para hadirin, terima kasih sudah hadir. Itu pantun yang pertama. Yang kedua, ada burung di atas dahan-dahannya ada di pohon beringin. Saya ucapkan salam pembuka kepada semua para hadirin. Baik, mungkin biar semangat, mungkin kalian bisa sambil bertepuk tangan dulu di rumahnya masing-masing, di asramanya masing-masing. Bahwasanya kita butuh relaksasi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ini yang tidak seberapa sebenarnya, Dek. Banyak dosen-dosen hebat kalian di kampus kalian, tentunya lebih khusus di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Ada juga saya lihat tadi beberapa mahasiswa yang dulunya pernah saya ajar, karena dulu saya pernah berbackground juga di pendidikan luar sekolah atau bimbingan belajar. Kemudian ada teman-teman dari mahasiswa kampus-kampus lain, dari Stikes Degerhayu, dari Widyagama, dari kampus-kampus yang lain, dari Politeknik Negeri Kesehatan. Nah, kebetulan Bapak ngajar di situ, Mbaknya panitia, Mbak Saudah. Nah, begitu saya coba share, teman-teman berminat nih, Pak, bolehkah saya ikut? Coba tanya panitia. Oh, ternyata dibolehkan. Jadi kita berbaur saja ya, teman-teman, khususnya teman-teman farmasi ini. Luar biasa acaranya di akhir pekan ini masih berkenan belajar esai. Benar sekali tadi apa yang dibicarakan oleh Ketua Panitia Mas Adi, bahwasanya lomba-lomba esai ini memang lagi hitsnya. Dan Mas Gubernur tadi yang hidup mahasiswa tadi juga tidak kalah. Saya tidak hebat, Mas, yang hebat masih banyak, cuman kebetulan aja Pak Hani ini backgroundnya bahasa, jadi agak cocok lah kalau menyampaikan ini. Baik, sudah tampil ya. Jadi saya mengambil tema besar dari langsung saja. Saya mohon izin Bapak Dr. Islamuddin, kalau sudah bergabung saya mohon izin, saya memulai lebih awal. Kita bertolak dari tema besar dari panitia pelatihan ini, mewujudkan mahasiswa kreatif dan inovatif dalam menulis karya tulis ilmiah pada masa pandemi. Ini tema besar yang memang lagi hits, betul sekali lagi hits, dan saya hanya diberi waktu tidak lebih dari 2 jam. Biasanya Pak Hani bicara ini 2 jam, cuma nggak apa-apa, saya coba nanti akan memaksimalkan waktu yang ada. Teman-teman panitia, terutama Mbak MC, bukan Mbak MC ya, bahasa Indonesia Mbak MC, Master of Ceremony. Mbak MC mohon di skip, ditegur Bapak kalau tiba-tiba suaranya agak hilang. Teman-teman yang berbahagia, mahasiswa hadirin dan peserta diskusi atau pelatihan ilmiah pada sore hari ini, kita punya pokok bahasan yang sangat menarik dan yang bertitel mahasiswa pasti akan menulis karya tulis ilmiah. Nah, dan selanjutnya nanti di akhir slide ada 40 slide ini esai. Nah, inilah yang akan kita kerjakan sama-sama, kita dengarkan sama-sama di beberapa waktu ke depan. Saya mau sampaikan dulu bahwasanya teman-teman mahasiswa,
apa ini dalam karya tulis ilmiah kita tentunya bisa ya, kita tentunya bisa mencoba memberikan pemahaman bahwasannya karya tulis ilmiah itu suka tidak suka harus dikerjakan itu loh Mas, Mbak, harus dikerjakan. Suka tidak suka harus dikerjakan. Mohon maaf agak loading deh, Bapak pakai yang satunya aja ya. Nah, suka tidak suka harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, artinya kita tidak akan tidak akan bisa paham, tidak akan bisa menikmati sensasi dari karya tulis ilmiah itu. Nah, teman-teman yang berbahagia, pastinya kan teman-teman ini juga akan mengerjakan ini di waktu-waktu akan datang, ya kan? Di waktu-waktu akan datang, teman-teman akan mengerjakan ini dan teman-teman pastinya nanti akan mendapatkan, waduh, oke, di sini tempat saya sudah berubah, teman-teman belum ya? Oke. Sudah, Pak. Sudah ya, Mbak ya? Iya, Pak. Sebentar. Ini kesalahan bukan dari layar kalian, tapi dari tempat Bapak. Atau teman-teman panitia bisa membantu share screen-nya, Dek? Bisa tidak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Silakan Mas Akbar. Kayaknya Bapak mengalami kendala sinyal ini, Dek. Dia tidak connect dengan cepat. Silakan Bapak stop dulu. Mohon maaf teman-teman ya. Ini murni kesalahan dari saya karena jaringannya memang tadi pagi ada perbaikan WiFi di depan Bangres itu saya perhatikan, jadi belum stabil. Sudah Mas, silahkan di-share Mas. Untung saya sudah kirim. Maaf sekali ya. Aduh, menunggu dulu sebentar saja. Teman-teman panitia coba men-share. Tenang kok, nanti ada timbal balik kok. Saya sudah mencoba memberikan yang terbaik deh untuk teman-teman farmasi serta para hadirin sekalian. Silahkan Mas. Tadi koneksi jaringan, sekarang tadi koneksi suara, sekarang jaringan. Ini biasa deh ya, namanya kita negara kepulauan. Kalau kata dosen saya dulu, ya bagaimanapun Indonesia harus mengikuti perkembangan zaman. Oke, Pak ini kayaknya sinyalnya lebih kencang Mbaknya. Baik Mbak ya, silakan dipulkan Mbak. Nanti kalau Pak Hani bilang selanjutnya, saya nggak boleh bilang next ini karena bahasa Indonesia. Jadi selanjutnya. Baik, saya ulang ya. Jadi teman-teman akan belajar karya tulis ilmiah, walaupun sudah pernah belajar di SMA, di bangku perkuliahan, apalagi yang sudah semester atas ini pasti sudah pernah belajar proposal, laporan, makalah dan lain sebagainya, karena itu termasuk karya tulis ilmiah. Tapi Bapak coba ulang sedikit lagi deh. Silahkan Mbak selanjutnya. Ada Mbak Salawat tadi. Baik, jadi agenda pembahasan sama seperti mahasiswa suka membuat agenda seperti agenda kita siang hari ini. Bapak nggak mau ngikuti ritmenya nih? Karena saya kalau ke Unmul seperti seperti keluarga pulang kampung gitu deh. S1 saya di Unmul Mbak. Waktu itu akreditasi kami sudah A bahasa, sekarang saya dengar masih A, alhamdulillah lah. Jadi memang suatu kebanggaan teman-teman di Farmasi Unmul dan teman-teman yang lainnya. Jadi kita lumayan banyak ini, ada tentang karya tulis ilmiah, ada pengertian, ada tujuan, manfaat, jenis-jenis, kaidah dan sistematika. Teman-teman sebagian besar sudah pernah paham pasti atau pernah dengar. Tapi yang sebelah kanan ini yang terbaru Bapak tulis menurut pendapat-pendapat para ahli. Silahkan Mbak. Ini hanya agenda saja, nanti akan dibagikan sama panitia. Ya, pengertian karya tulis ilmiah. Lanjut Mbak. Oke, jadi Bapak ketika berbicara definisi saya berpatokan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia kelima atau KBBI 5 ya, yang hari ini sudah ada versi daringnya di Play Store kalian kalau yang menggunakan Android. Tapi bila menggunakan iStore atau yang menggunakan handphone iPhone, telepon genggam iPhone belum ada di daringnya atau online-nya bahasa kalian. Karya itu hasil perbuatan deh ya. Tulis ya hasil menulis, ilmiah bersifat ilmu. Jadi mahasiswa kalau nggak pernah menulis, nggak ada perbuatannya, ya nggak ilmiah akhirnya.
kembali lagi. Teman-teman, saya lihat ada yang semester 7 kata Mbak panitianya. Ada yang semester 7 kakak-kakak kelasnya. Ya semester 7 ya sekarang, semester 7. Harus membuat yang namanya karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi. Oke. Jadi semua ilmu pengetahuan yang ada kaidah ilmunya itu namanya ilmiah. Kalau ditulis berarti kalian sudah membuat sebuah karya atau hasil perbuatan dari menulis yang bersifat keilmuan. Itulah definisi secara besar tentang karya tulis ilmiah itu. Jadi teman-teman, KTI itu bisa terselenggara, bisa kalian ciptakan kalau kalian menulis. Tapi kalau kalian hanya membaca, hanya menyimak, hanya berbicara, tidak ada KTI, ya, tidak ada KTI. KTI harus ditulis. Baik, selanjutnya Mbak. Oke, tujuannya jelas ya, teman-teman yang berbahagia pasti tahulah tujuan karya tulis ilmiah sebagai wahana untuk melatih ide tersurat, bukan tersirat ini kan tergambarkan, tapi tersurat ini yang memang benar-benar kalian, aku mau tulis ini, saya mau tulis ini, gue mau tulis ini, gitu kan. Hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis, nanti Bapak jelaskan. Karya ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi ilmu pengetahuan. Jadi jangan mengatakan sebagai mahasiswa kalau tidak pernah menulis karya tulis ilmiah. Kemudian ruang berpikir. Kalian adalah masyarakat ilmiah. Kenapa dikatakan mahasiswa ini masyarakat ilmiah? Ya sudah di atasnya siswa, maha siswa. Ujar orang Kuta itu maha kan lah. Eta maha kan lah. Sehingga tidak hanya konsumen pengetahuan tapi juga mampu menjadi produsen. Wah, apalagi lebih khusus farmasi ya. Saya dengar dari panitia beberapa waktu yang lalu sudah belajar tentang PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Satu pekan yang lalu juga Bapak mengisi tentang PKM di Sekolah Tinggi Ilmu Degerhayu. Karena teman-teman ini pasti ingin, saya harus menjadi produsen berpikir, saya harus menulis PKM. Kalau PKM-nya sukses, saya harus lolos PIMNAS. Kalau PIMNAS-nya sukses, saya akan ketemu mahasiswa se-Indonesia. Wah, itu. Nah, hari ini kita karya tulis ilmiah digabung sama esai. Yang keempat, membuktikan, sebentar Mbak, kembali dulu sedikit Mbak. Membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah dimiliki oleh mahasiswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah, ya. Jadi teman-teman khususnya farmasi dan teman-teman mahasiswa lain atau ibu bapak yang siang hari ini hadir, ketika menulis karya tulis ilmiah harus punya cara. Saya harus bisa membuktikan ini. Kalau yang saya kerjakan ini dapat bermanfaat, baik bagi diri saya sendiri dan bagi orang lain atau khalayak ramai. Syukur-syukur bisa dimanfaatkan oleh masyarakat industri, dipatenkan seperti yang hari ini lagi ramai tentang vaksin ya. Oke, lanjut Mbak tujuan, karena slide-nya lumayan panjang. Tujuannya apa sih Mas, Mbak, hadirin yang berbahagia yang pada kesempatan sore hari ini menyempatkan waktunya berkumpul? Ya jelas, selain ada tujuan, ada manfaat. Kok mirip Pak? Tidak, tujuan itu masih kita ancang-ancang. Manfaatnya setelah ancang-ancang itu berhasil kita selesaikan. Ya melatih mengembangkan keterampilan membaca. Ingat, Indonesia keterampilan membacanya sangat-sangat, mohon maaf, rendah ketimbang bangsa Asia Tenggara lainnya. Kita membaca sih, tapi membaca media sosial yang tidak ada esensinya untuk karya tulis ilmiah. Kalaupun ada, tipis sekali. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Nah, ini citasi nih. Kalian ngambil dari buku A, dari jurnal A. Kebetulan Bapak ini suka deh nulis artikel kirim ke jurnal. Izin sedikit tentang tahun 2020 nih Bapak sudah ada 9 jurnal artikel saya kirim. Kalau mau lihat silahkan di Google Scholar atau di Sinta Ristek Dikti ada artikel saya. Tapi khusus bidang bahasa, bukan bidang farmasi ya seperti Bapak Islam Mudin dan teman-teman farmasi lainnya. Itu kalian gabung-gabungan artikel jurnal, baik dia Scopus, baik dia akreditasi nasional dan lain sebagainya, buku, majalah referensi yang dipercaya digabung-gabungkan. Melatih. Yang ketiga, meningkatkan pengorganisasian fakta. Nah ini, hari ini bangsa kita harus bicara fakta. Kalau hanya berbicara katanya, selesai. Harus sistematis. Yang keempat, memperoleh kepuasan intelektual. Wah, saya mohon izin juga bisa cerita di sini, saya agak puas karena Bapak tahun 2019 sampai 2020, memang 2 tahun, bisa menyelesaikan yang tadi dibacakan sama Mbaknya untuk buku. Tahun 2021 insya Allah 8 buku saya siap launching. Kenapa tidak sekarang Pak? Ya nanti, karena Bapak Ibu dosen ada kepangkatannya, jadi harus bertahap katanya. Jadi Bapak tahan-tahan untuk keluar.
Satu buku yang nanti menarik adalah keterampilan menulis esai. Bapak sudah susun deh. Dan hari ini kalian off the record, kalian boleh ceritakan, boleh tidak sebenarnya Bapak kasih tahu duluan. Apa sih isi buku Bapak setelah materi karya tulis ilmiah? Lanjut Mbaknya. Ini bisa dibaca ya, ini hanya teks biasa. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Oke. Jeng 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 jeng. Artikel ya, artikel KTI loh ya. Artikel ini. Itu contohnya artikel. Ada abstraknya, teman-teman pasti yang sudah semester atas sudah sering itu. Tulisan yang berisi pendapat subjektif, kayak Bapak menulis subjektif, tapi saya dasarkan atau suatu masalah atau peristiwa. Artikel karya tulis dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku berisikan artikel. Hasil pemilik dan kajian pustaka ataupun hasil pengembangan suatu proyek. Kalau saya penelitian, Bapak Ibu dosen kalian penelitian, nanti bisa dibuat artikel. Artikelnya dikirim ke jurnal. Terindeks Sinta 1-6 atau Scopus Q1 sampai Q sekian gitu. Itu akan jadi kebanggaan deh kalau menulis artikel. Ini contohnya ya, banyak contoh artikel, nanti bisa saya beritahukan juga. Baik, lanjut Mbak. Makalah ya, yang namanya mahasiswa pasti buat KTI berbentuk makalah. Ini contohnya lah. Banyaklah makalah farmasi lagi saya dapat di Universitas Padjadjaran yang di Jatinangor. Karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan bermacam-macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah bisa dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Tapi kalau di kampus, ini buat makalah, diskusi online. Wah, akhirnya teman-teman diskusi online pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai Webex, dan lain sebagainya gitu ya. Ada juga makalah yang dipresentasikan seperti Bapak ini. Cuman makalahnya kan dalam bentuk PPT saja. Seringlah buat makalah, nanti ada kok di terakhir pembahasannya. Lanjut. Mbaknya, terima kasih nih. Skripsi. Nah, untuk teman-teman panitia dan teman-teman yang sebagian besar mahasiswa farmasi, teman-teman tidak akan lulus kalau tidak membuat skripsi. IPK kalian 3,93. Wah, kayak IPK Pak Hani itu. Sombong Bapak ini. Nah, saya kebetulan pernah ikut IPK segitu. Tapi saya nggak akan lulus kalau saya tidak mengerjakan yang namanya skripsi waktu itu. Tidak mengerjakan tesis waktu itu. Tidak membuat laporan waktu saya ikut PPG dulu. Nah, jadi skripsi ini karya tulis ilmiah untuk syarat mendapatkan gelar sarjana, sarjana farmasi, sarjana kesehatan masyarakat, sarjana kehutanan, sarjana pertanian, sarjana pendidikan. Harus menjadikan skripsi. Sekitar 6 SKS aja. Tapi kalau kalian tidak mengambil 6 SKS, skripsi ini tidak pernah digeser toganya ke kiri, ke kanan. Nah, atau ke kiri, ke kanan, dan ke kiri, silahkan. Jadi harus dibuat skripsinya ya. Apapun yang kalian hadapi harus dikerjakan. Baik, lanjut Mbak. Waktu saya sedikit nih panitia ngasih nih. Tesis, tesis S2. Ini seperti Bapak Islamuddin Ahmad atau Ibu Wakil Dekan, Ibu Yurika Sastiarina, siapa tahu Ibu sudah hadir, membuat tesis dulu waktu S2. Pasca sarjana. Tesis variabelnya lebih banyak daripada skripsi biasanya. Lebih 2 atau 3 variabel. Penelitiannya lebih mendalam dibandingkan skripsi. Dan ini juga sebagai prasyarat, tidak bisa kita lulus S2 MPharm atau MSI kalian kalau yang di apoteker, yang di farmasi, kalau tidak mengerjakan tesis. Tesis juga karya tulis ilmiah. Lanjut Mbaknya. Disertasi. Nah, ini yang agak susah ini. Pak Hani dia sudah kuliah S2 2 kali, ini yang ketiga kali saya kuliah S2, tapi saya belum kuliah S3. Kenapa Pak enggak ngambil S3? Karena kebetulan anak Bapak masih kecil. Saya punya anak yang kedua ini baru 2 tahun. Kalau saya tinggal, kayaknya belum tega. Jadi tunggu agak besar sedikit atau nanti boyongan semua ke Jawa. Karena kebetulan Unmul belum buka yang linear bahasa Indonesia seperti yang saya harapkan. Masih ada manajemen pendidikan. Doktor ini deh, disertasi ini untuk mengambil gelar doktor seperti Bapak Islamuddin ya harus membuat yang namanya disertasi. Disertasi juga karya tulis ilmiah. Yang variabelnya lebih terinci. Analisisnya, waduh. Ada promotornya, ada profesor-profesor yang mendampingi, dan ini sangat-sangat luar biasa. Saya beberapa kali menyaksikan teman mendapat kandidat doktor, seminar terbukanya atau ujian terbukanya, wah luar biasa. Semoga kita sama-sama berdoa, teman-teman hadirin, Bapak Ibu dosen yang belum S3, kita nanti bisa sampai ke sana. Disertasi. Baik, lanjut Mbak. Kertas kerja atau work paper, meskipun ini sudah agak ditinggalkan di Indonesia ya. Pada dasarnya sama seperti makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan.
kertas paper. Ini di negara-negara seperti Malaysia, Singapura namanya work paper atau kertas kerja. Ini sering. Jadi contohnya ini institut di Malaysia memang. Kalau di Indonesia langsung makalah sih biasanya. Bapak Ibu dosen makalah aja. Nggak usah lah pakai kertas kerja dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Baik. Sekarang kaidah bahasa karya tulis ilmiah. Silahkan Mbak. Nah, teman-teman hadirin peserta pelatihan karya tulis ilmiah. Kita belum ke esai, tapi relatif sama sebenarnya kalau masalah kaidah bahasa karya tulis. Sesuai dengan yang pertama itu kita harus berpedoman dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, PUEBI. Ini ada versi daringnya, di App Store ada, di Play Store juga ada. Ya. Sekarang EYD sudah tidak ada. Dulu kita mengenal Panopusien zaman Belanda ya, yang ada kata gerilya, itu kan bahasa Belanda ya, bendera bahasa Belanda. Kemudian ada ejaan republik seperti ejaan Swewandi. Kalau dulu nama saya mungkin Swekarno, Sweharto itu kan, The Zaman, Tahoen, Boelan itu ejaan Swewandi. Setelah Swewandi EYD 1, EYD 2, EYD 3. Per 2016 EYD sudah tidak ada lagi dalam Kasanah Bahasa Indonesia. Yang ada namanya PUEBI atau EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Di situ ada huruf kapital, ada huruf miring, tanda baca yang jumlahnya 15, ada penggunaan kata baku, tidak baku, dan lain sebagainya. Dan bagi teman-teman yang hari ini hadir, peserta sekalian, Bapak sudah mempersiapkan buku, ada 3, satu diantaranya yang membahas tentang 8 konsepsi landasan bahasa Indonesia di perguruan tinggi, yang semuanya akan dibagikan oleh panitia dalam bentuk file PDF. Ya, nanti ada satu giveaway yang khusus untuk nanti deh ada rahasia. Silakan diperhatikan aja. Ya, jadi tidak usah khawatir. Kalian sudah yang ikut hari ini dapat bonus dari panitia. Kebetulan Bapak punya file PDF-nya, ya sudahlah karena ini pandemi dan tidak saatnya lagi saya menjual-jual, langsung saya bagikan PDF-nya, silahkan dibaca, disitasi, dimanfaatkan, disebarluaskan pun tidak masalah. Itu buku Bapak yang pertama menjadi dosen waktu itu. Bahan ajar. Baik, yang kedua, harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia kelima, baik melalui daring atau luring. Adik-adik, mahasiswa, para peserta diskusi, kita sering melihat tuh di pinggir jalan ini, khususnya teman-teman di farmasi ya. Nanti jangan sampai kalian setelah lulus farmasi mengambil gelar apoteker, kemudian mendapatkan izinnya, kalian menulis di situ apotik serba makmur. Bukan apotik ya, sudah tahu pasti ya, apotek. Bukan praktek apoteker, tapi praktik apoteker. Nah, bahasa baku itu harus kita gunakan. Bukan sistem, tapi sistem. Bukan analisa, tapi analisis. Bukan standarisasi, tapi standarisasi. Di mana dapatnya, Pak? Di buku Bapak ada juga sekitar 100 kata baku tidak baku. Selebihnya ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI 5. Enak sekarang deh. Dulu zaman Bapak kuliah, wah, bawa kamus ke kampus tebal sekali. Kalau nggak bawa kamus diusir sama dosennya. Kamu mau kuliah bahasa, mau nggak bawa kamus, sekarang bawa handphone aja. Jadi kalau Bapak ngajar di kelas, di kampus Widyagama, di Stikes di Gerahayu, di IAIN, di Poltekkes, di Politani, Bapak tidak usah bawa kamus, teman-teman, cukup bawa HP yang sudah diunduh KBBI-nya. Sudah lengkap sekarang. Zaman sudah canggih. Terus kaidah bahasa KTI, bahasa yang digunakan tidak bernuansa menyinggung, sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang keempat, menyesuaikan template atau selikung pedoman tata cara penulisan karya tulis ilmiah. Teman-teman yang sudah nyusun proposal skripsi pasti harus ikut selikung. Kalau tidak nanti Ibu Yurika, Bapak Islamuddin pasti marahin. Ini tulisanmu nggak nyambung nih. Gitu ya. Baik, lanjut dulu Mbak. Waktunya semakin cepat ini. Sistematika. Oke. Sistematikanya seperti apa sih? Nah, yang jelas ini hampir semuanya sama. Ada namanya bab 1 pendahuluan. Baik dia makalah, proposal, skripsi, tesis, disertasi, pasti urutannya begini seharusnya. Kalau versi bahasa Indonesia yang baku. Ada pendahuluan, ada latar belakang masalah. The Solent and the Science, kata orang Eropa kan. The Solent and the Science. Situasi yang sekarang dengan situasi yang diharapkan. Itu buat latar belakang. Lebih khusus teman-teman farmasi, kalau buat latar belakang jangan ceritakan yang jauh-jauh. Tahun 1975 wabah flu burung, ya nggak usah kejauhan. Langsung aja hari ini apa?
COVID-19, wabah pandemi itu dianalisis. Rumusan masalah yang jelas, rumusan masalah Bapak sarankan menggunakan kata tanya bagaimana atau apakah. Syukur-syukur bagaimana atau apakah. Jangan rumusan masalah bertanya kapan, siapa, atau di mana, terlalu sederhana. Jadi harus bagaimana atau apakah atau mengapa. 3 itulah adik simbal. Tapi yang dipakai adalah bukan di mana, kapan, atau siapa, tapi apakah, mengapa, atau bagaimana. Gitu ya. Itu untuk rumusan masalah. Untuk tujuan penelitian jelas, tujuan mbak-mbaknya, adik-adiknya, mas-masnya apa. Manfaat penelitian, ya jelas manfaat penelitian kalian apa nanti bisa diceritakan di dalam tulisannya. Lanjut yang kedua, kerangka teori. Nah ini kerangka teori, landasan teori atau hipotesis. Bukan hipotesa ya, sering Bapak dengar ini hipotesa, hipotesis kalau bahasa Indonesia. Kerangka teorinya apa di situ? Kalian ngambil landasan teori apa? Menurut ini, dalam ini, tahun ini. Wah kan keren kan? Dari artikel ini, dari buku ini. Boleh disitasi melalui Mendeley, melalui banyaklah aplikasi-aplikasinya. Kalian pasti sudah belajar di kampus. Yang jelas, yang namanya KTI harus ada kerangka teori. Landasan berpikirnya. Lanjut mbaknya. Yang ketiga, metodologi penelitian, ya jelas ada jenisnya. Jenisnya apa? Kuantitatif, kualitatif, gabungan, mixed method, pengembangan. Nah, kalau sekarang kan karena pandemi kayaknya teman-teman agak susah meneliti di lapangan langsung. Biasanya kajian pustaka atau kajian literatur yang dianalisis atau situasi terkini yang kalian bahas ya. Definisi, populasi, jenis, dan teknik analisis itu nanti akan diajarkan sama Bapak Ibu dosen biasanya di kampus. Mata kuliah metodologi penelitian, metode penelitian. Teknik analisisnya menggunakan apa? Uji SPSS berapa? Uji T, uji K. Nanti banyak sekali teman-teman akan mendapatkan itu ketika Bapak Ibu dosen di kampus akan menyampaikan materi atau mata kuliah metode penelitiannya. Bagaimana menentukan populasi? Bagaimana menentukan jenis sumber? Teori pengumpulan data seperti apa? Nanti bisa dibaca. Lanjut Mbak, Bapak harus ngejar materi yang lebih inti sebenarnya. Pembahasan penelitian ya jelas ya. Usahakan ketika teman-teman memberikan pembahasan harus yang objek penelitiannya itu benar. Oh, ini agak tipe sedikit ini. Deskripsi hasil penelitiannya dijelaskan, kemudian hipotesisnya kalau ada, dan interpretasinya. Lanjut Mbak. Penutup ya. Inilah yang agak unik hari ini. Mahasiswa konon katanya, namun kesimpulan saran oke lah. Lalu daftar pustakanya yang nggak keren biasanya. Boleh pakai APA, American Psychological Association. Boleh pakai MLA, Modern Language Association, atau IEEE, dan lain-lain. Ada CSA, ada macam-macam. Ini untuk apa Pak? Kita harus punya selikung, punya pedoman. Kalau pakai APA berarti nama, tahun, judul, tempat penerbit. Kalau pakai MLA berarti nama, judul, tahunnya di belakang. Kalau pakai IEEE atau IEEE, itu nanti ada karakteristik sendiri. Tapi saya yakin karena teman-teman farmasi, Unmul lebih condong ke APA. American Psychological Association. Kalaupun pakai Modern Language Association ada, kalau Bapak ngisi mata kuliah jadi dosen luar biasa di IAIN yang sekarang menjadi universitas negeri, jadi MLA dia. Kalau teman-teman komputer, di Unmul juga ada kan jurusan ilmu komputer, biasanya pakai IEEE. Biasanya begitu. Nah, Bapak hari ini kuliah di kemarin mau ngambil di Unus, cuman waktunya tidak bisa. Saya ngambil di STEM Usaha Mandiri di Margonda Depok. Kebetulan adik juga kuliah dekat situ. Kuliah kedinasan di sekolah kedinasan ini, DLAJ itu, Dinas Kementerian Perhubungan. Jadi saya sekaligus kuliah, sekaligus biar dekat sama adik. Jadi saya ngambil STEM Usaha Mandiri. Di sana daftar pustakanya diubah, bukan APA, bukan MLA, harus IEEE. Ya ikutin lagi. Pak, kenapa ngambil komputer, Pak? Kan background-nya bahasa. Ya seneng aja belajar komputer. Tapi hari ini komputernya malah bermasalah. Mohon maaf, panitia Bapak tadi tidak bisa, itu karena di luar kuasa saya ya. Memang jaringannya atau memang sinyalnya yang tidak stabil. Jadi gitu ya, daftar pustaka ini penting. APA, MLA, IEEE bisa kalian buat dengan mudah di Mendeley. Sudah belajar pasti Mendeley kemarin kan? Dan lain sebagainya. Lampiran. Jangan lupa izin. Jangan lupa izin kalau meneliti.
Jangan lupa ada dokumentasi biar konkret dan lain-lain, mungkin hasil penelitian lainnya. Baik, selanjutnya Mbak. Kalau tadi Masnya, Mbaknya, hadirin yang berbahagia, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya masih bercerita secara umum. Inilah yang hari ini akan kita sama-sama bahas. Esai. Kebetulan Bapak kalau di kampus saya dosen tetap di Universitas Widyagama, kampus biru ya. Saya termasuk salah satu tim penulisan esai. Dan alhamdulillah tahun ini di awal tahun kemarin, salah satu tim esai di kampus kami di Fakultas Fisipol berangkat ke IPDN mengikuti lomba debat nasional. Masuk 16 besar nasional, tapi tidak asal masuk, yaitu harus menulis esai dulu. Oke lah, lomba debatnya kami tidak menang karena kampus-kampus top lainnya lebih luar biasa saya lihat. Tapi esai kami bisa masuk mengalahkan ratusan kampus PTN ataupun PTS lainnya yang adakan IPDN waktu itu. Lolos esai. Susah kah Pak esai itu Pak? Kita lihat, tidak sesusah yang kita bayangkan. Lanjut Mbak, sekarang esai. Pengertian esai. Ya, setiap bahasan Bapak pasti kasih roket yang meluncur ke atas, itu harapannya apa? Mahasiswa itu berpikirnya ke atas. Itu yang warna merah ada putih-putihnya deh. Kita boleh melihat ke bawah, tapi kita berpikirnya ke atas. Ketika dunia sudah menguji coba banyak hal, jangan sampai kita memperdebatkan hal-hal yang sekiranya kita bukan maju, malah mundur. Kalau kalian ke tempat Bapak, gambar-gambaran di rumah Bapak, kalau nggak gambar roket, gambar antariksa, gambar sampai anak-anak saya hafal. Bapak ini mau jadi astronot nggak Pak? Katanya, enggak nak. Kamu kalau punya cita-cita harus setinggi-tingginya. Kalau perlu sampai ujung dunia. Oh gitu Pak. Jadi anak-anak Bapak biasanya gitu. Bapak aku lo mau jadi astronot. Oke, just kidding ya. Lanjut Mbaknya. Oke, apa sih esai? Jadi karangan prosa ya yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Ya kitalah yang menulis esai itu dengan tema atau materi atau sistematika yang sudah ditentukan oleh panitianya. Oh, panitia A harus menulis ini. Berarti pengertian esai kita, oh kak, kita harus menyeimbangi nih. Apa sih maksud panitia ini? Relevan enggak dengan hari ini? Itu pengertiannya ya. Jadi harus pandangan pribadi. Kalau pribadi dikumpulkan berarti pandangan kelompok, tapi tetap harus kita. Lanjut Mbaknya. Tujuan esai. Apa sih tujuan esai? Oke, silahkan Mbak, tujuan esai. Sederhana, saya buat satu paragraf aja. Tujuan penulisan esai yaitu untuk meyakinkan masyarakat terhadap sudut pandang penulis tentang sebuah isu. Untuk itu dibutuhkan data dan fakta yang mendukung, serta meyakinkan pembaca untuk percaya terhadap pendapat kita tentang sebuah kejadian untuk memaparkan apa yang dituliskan oleh si penulis, agar pembaca merasa bisa mengambil manfaat dari apa yang kita tulis. Ketika teman-teman, saya dengar farmasi PKM program kreativitas mahasiswa lolos 1. Kalau sudah lulus PKM, harusnya esai juga bisa lolos nanti teman-teman. Itu luar biasa, sama kurang lebihnya aja. Kalau PKM kita harus ikuti sistematika dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan segala PKM teknologi, PKM pengabdian masyarakat, PKM yang lain. Tapi kalau esai kita ngikuti standar panitia nih, panitianya IPDN, panitianya UI, panitianya UGM, pasti beda. Nah, saya tadi malam, kebetulan Bapak punya grup khusus membahas esai nasional. Bapak Ibu dosen itu sekali berteman-teman yang sudah profesor, doktor, apa dosen-dosen lainnya, ketika nulis esai pasti punya pandangan masing-masing. Tapi pada dasarnya tujuan esai ini orang lain ketika baca, oh iya ya. Jadi saya mengambil kesimpulan ketika esai itu harus barnas deh. Mungkin teman-teman pernah dengar barnas atau belum dengar sama sekali. Mbak moderator, Mbak Saudah, Bapak tanya deh Mbak pernah dengar kata barnas Mbak? Barnas. Belum pernah Pak. Oke, nggak apa-apa. Memang tidak familiar kata ini. Tapi nanti ketika tim dari Farmasi Unmul mau ikut lomba esai, ada satu standarisasinya, bukan standarisasi ya. Ada satu standarisasinya, esai harus dibuat barnas. Apa barnas ini ya? Akhirnya apa? Kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Barnas itu ya apa ya, boleh dikatakan
santai. Bahasanya santai tapi kena gitu loh. Esai itu gitu deh, santai tapi kena. Dan bahasa esai itu lepas. Kita tidak boleh takut menulis esai. Makanya esai sering tidak usah tulis nama orangnya. Kalau di esai-esai di surat kabar itu nanti ada contoh esainya ya. Jadi esai itu harus barnas. Santai, kata-katanya lepas saja. Cuman sesuai dengan tema. Lomba yang seperti kata Gubernur BEM Farmasi tadi, ada lomba-lomba atau ketua panitia lomba-lomba ini harus menulis esai dulu. Tidak langsung ikut sekarang, esai dulu. Esai diseleksi dari ratusan yang ngirim esai. Kita harus lepas sesuai tema, nanti Bapak berikan contoh esai. Lanjut Mbak, tujuan esai sudah. Manfaat. Nah, ini satu di antara manfaatnya, silakan Mbak. Memberikan pengetahuan dan informasi sesuai keilmuan bagi masyarakat luas. Saya ketika baca esai anak farmasi Unmul, ternyata bawang dayak itu ketika dimasukkan laboratorium, diuji coba secara klinis, sangat banyak manfaatnya ya. Satu di antaranya untuk memberikan efek cerah pada muka, menghilangkan bekas jerawat, bawang dayak. Berarti muka saya harus pakai bawang dayak. Nggak bisa Pak, harus diriset dulu sama teman-teman farmasi Pak, baru bisa jadi bedak, bukan langsung tempel bawang dayak gitu. Itu kan saya ketika baca esai kalian, iya, wah bagus nih. Tapi nomor 2 ini yang paling meyakinkan sekali. Juri atau panelis itu meloloskan kalian kalau esai kalian menarik. Sama seperti PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Dari 53.000 lebih artikel yang masuk kemarin, dibuang semua. Wah, jelek, bagus. Tapi tidak sesuai template, jelek, bagus, tidak sesuai template, dibuang-buang gitu. Akhirnya cuma sekitar 3.000 yang masuk, yang lolos nasional. Satu farmasi, alhamdulillah. Dari 3.000, tidak semua lagi lolos ke PIMNAS. Nah kan gitu ya. Esai juga gitu. Lombanya yang adakan IPDN atau UI atau Erlangga atau kampus-kampus keren di Jawa sana. Yang ikut 300 yang ngirim esai. Yang harus masuk 32 besar atau 16 besar, ya berarti 32. 1/1 atau 1/10-nya. Akhirnya nggak mau, nggak yakin nih esai ini terlalu biasa, jelek, ini bahasanya nggak karuan, gitu ya. Nah, jadi harus meyakinkan. Yang ketiga, mengasah otak kanan dan otak kiri. Teman-teman sudah sering tahu, kita sering memanfaatkan otak kiri terus tanpa otak kanan. Tapi kalau anak-anak farmasi, saya yakin otak kanannya berfungsi karena sering menggambar itu farmakope. Ya, Bapak dulu pernah jadi guru deh. Sebelum berangkat ke Surabaya, saya jadi guru di SMK Negeri 17 Farmasi Samarinda. Jadi saya sempat belajar apa sih farmakope, masalah-masalah obat-obatan gitu. Ketika berangkat ke Surabaya, saya mundur. Karena waktu itu belum jadi pegawai negeri sipil, jadi saya izin pamit, saya berangkat kuliah. Ya, lanjut. Jenis-jenis esai. Nah, inilah jenis-jenisnya. Ada 6 ya. Esai deskriptif. Esai jenis ini melukiskan suatu objek, subjek atau objek apa saja yang dapat menarik perhatian pengarang. Esai ini mendeskripsikan sebuah rumah, sepatu, tempat rekreasi dan sebagainya. Biasanya esai deskriptif ini mirip dengan esai argumentatif. Temanya apa? Temanya adalah ulang tahun Disnatalis Universitas Indonesia misalnya. Tema besarnya adalah relaksasi pasca pandemi COVID-19. Berarti teman-teman farmasi atau teman-teman peserta lainnya harus bicara tentang itu. Jangan melenceng. Santai bahasanya tapi kena gitu. Bisa menyoroti dari sudut pandang apapun. Khususnya teman-teman farmasi, ya bawa ke farmasi. Kalian adalah salah satu disiplin ilmu yang paling punya kesempatan banyak kalau ikut esai. Karena ada riset, ada uji lab, ada uji-uji lainnya yang membutuhkan laboratorium dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman kayak Bapak background-nya pendidikan bahasa Indonesia. Saya ngajar bahasa Indonesia di kampus saya sendiri di Widyagama ataupun di kampus-kampus luar sebagai dosen luar biasa. Kami nggak pernah uji lab seperti teman-teman farmasi. Jadi kalau nulis esai, paling esainya esai-esai yang sosial humaniora, benar esainya ataupun PKM-nya, gitu ya. Jadi silahkan dilukiskan, dikenak-kenakan, gitu. Nanti ada kok contohnya. Berikutnya esai tajuk. Esai jenis ini dapat dilihat dari surat kabar majalah atau sekarang kalau di kurikulum 2013 adalah
editorial. Itu sama, bahasanya aja tajuk editorial. Apa sih Pak di sini Pak? Ngapain sih Pak? Yaitu surat kabar ini mau diapain? Ya, biasanya dia menyoroti program pemerintah, pejabat-pejabat dan lain sebagainya di situ. Atau situasi politik terkini. Apa ini? Seperti hari ini misalnya, pilkada di tengah pandemi. Itu kan jadi sorotan sebenarnya. Itu bisa wartawan atau direksinya menulis tentang esai tajuk tadi atau editorial. Yang jelas opini ya, opini pembaca, pendapat, tapi didasarkan oleh data. Baik, berikutnya esai cukilan watak. Esai ini memperbolehkan seorang penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang kepada para pembaca. Lalu cukilan watak itu pembaca dapat mengetahui sikap penulis terhadap tipe pribadi yang dibeberkan. Di sini penulis tidak menuliskan biografi, penulis hanya memilih bagian-bagian utama dari kehidupan dan watak pribadi tersebut. Ya, esai kan seperti juga kalau kalian nulis riwayat hidup seseorang. Kurikulum vitae atau CV. Karena yang betul V ya, bukan CV ya. Ini teman-teman sering bilang CV. CV-nya apa? CV kan bahasa Inggris, Pak. Kurikulum vitae. Oke, bacanya CV. Ada remote TV, kan gitu ya. Antv. Matikan AC. Gitu. Kita harus bicara V, bukan V. Nah, karena Bapak orang bahasa Indonesia nih. A, I, U, E, O, bukan A, I, U, E, O. Saya sering tuh kalau mendengarkan lagu Indonesia Raya itu kalau Bapak offline ya atau di tempat itu, hiduplah Indonesia. Indonesia Raya ya udah nggak apa-apa lah, yang penting Indonesia harga mati gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau cukilan watak itu jarang sih dilombakan. Itu cuman biasanya figur-figur, tolong dong tulis esai gue atau esai saya atau tulis esai tentang diri saya yang positif-positif aja, itu by request biasanya. Kalau kalian esai deskriptif. Lanjut Mbaknya. Esai pribadi ya sama ya. Cuman esai pribadi ini tentang dirinya sendiri. Kalau tadi figurnya orang, sekarang diri sendiri. Saya lahir dan besar dari keluarga perokok. Kok keluarga perokok, Pak? Ternyata apa? Yang punya rokok HM Sampurna. Keluarga perokok. Ternyata bapaknya bos rokok gitu loh. Anaknya pintar mainan kata. Saya lahir dari keluarga perokok. Keluarga perokok kok? Jangan. Maksud saya bapak saya yang punya rokok. Gitu ya. Saya lahir dari ban. Kok ban? Ya bapak saya bisnis ban. Nah, itu kan dia menceritakan pribadinya. Hati-hati permainan bahasa. Ambiguitas sangat tinggi di situ. Dan untuk esai jangan ambiguitas. Kita tidak boleh ambiguitas, bermakna ganda. Contohnya Pak, jika saya beruang, saya akan membeli boneka beruang karena kamar saya beruang luas. 3 beruang. Jika saya beruang, saya akan membeli boneka beruang karena kamar saya beruang luas. Bagi teman-teman yang bukan mahasiswa, akan sulit memahami. Apa sih? Kok beruangnya 3 kali? Tapi kalau teman-teman yang mahasiswa, ini ambiguitas. Maknanya ganda. Beruang yang pertama memiliki uang. Bahasa Belandanya duit. Kemudian beruang yang kedua jenis bonekanya atau macam-macam bonekanya. Beruang yang ketiga ukuran. Jadi disimak dulu. Kemarin waktu technical meeting, itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesia teman-teman panitia, nanti kalau ada technical meeting diganti ya. Jadi taklimat. Taklimat itu bahasa Indonesianya dari technical meeting. Kontak person, nara, hubung. Email, pos, L. Gitu mas dan mbaknya, biar kita mengindonesiakan. Kakak saya pernah tinggal di Thailand. Di Thailand itu dia dengan tulisannya yang bagus itu, yang kayak cacing naik turun itu. Dengan bangganya mulai bandara, stasiun, pusat perbelanjaannya, semua bahasa Thailand. Indonesia ada namanya Lotte Mart. Saya masuk ke dalamnya semua bahasa Inggris. Jadi saya pernah bercerita sama anak-anak, "Gas, kita keluar negeri yuk." Kok dekat betul Pak? Itu semuanya luar negeri deh. Semuanya pakai bahasa Inggris. Mulai jual roti, jual ikan, semuanya pakai bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi kita harus menghargai. Mohon diingatkan panitia kalau waktunya makin menipis. Esai reflektif. Ya, jadi kita karena belum masuk intinya nih. Esai reflektif ini adalah ditulis secara formal dan nada serius. Penulis mengungkapkan dengan dalam, sungguh-sungguh dan hati-hati berupa topik yang penting berhubungan dengan hidup, misalnya kematian, politik, pendidikan, dan hakikat mahasiswa.
Hakikat manusia. Hakikat manusiawi. Hati-hati kalau nulis esai reflektif ya. Sumbernya harus konkret, harus benar. Dan esai kritik yang terakhir adalah dalam esai kritik penulis memusatkan diri pada uraian tentang seni, misalnya lukisan, tarian, pahat dan patung atau kesusastraan. Kalian nonton tari kecak di Pulau Dewata. Menurut saya tari kecak ini menghabiskan waktu. Mengumpulkan orang banyak, tidak memakai baju, kemudian menyanyikan lantunan-lantunan yang berulang-ulang nampak sama. Itu menurut kita. Tapi menurut teman-teman Bali, teman-teman di Bali sana, ketika bisa menarikan tari kecak itu sangat luar biasa. Nah, jadi dari sudut pandang mana kita membuat esai kritik ini? Hati-hati, sekali lagi Bapak katakan, boleh kita mengkritik tapi dalam koridor kebenaran dengan bahasa yang tidak mengandung sara. Gitu. Lanjut Mbaknya. Kaidah dalam bahasa esai. Silakan Mbak. Sama ya Mas ya. Jadi teman-teman, meskipun esai itu harus barnas, santai tapi kena, cuman bahasanya harus benar. Contoh, ya jangan sampai teman-teman nanti ketika di farmasi menulis apotik, menulis praktek, menulis sistem, menulis sekedar, menulis kata-kata tidak baku. Hari ini kita kemana? Kita sedang melaksanakan praktik. Kita mengunjungi apotek Mustang. Sistem kerja di sana adalah demikian dan demikian. Dengan sekedar, bukan sekedar tapi sakadar. Kan gitu ya, kaidah bahasanya harus benar. Tanda bacanya, huruf kapitalnya, kemudian ya semacam tanda baca aja ada 15. Dari 15 mulai titik sampai apostrof itu tidak semua kita bisa pelajari. Tidak semua. Tapi harus dihafal. Oh, ini petik. Ada petik tunggal, ada apostrof, sama-sama di atas tandanya. Oh, kalau petik saja berarti dia ada di awal, 2 petik itu baru di akhir. Kalau petik tunggal hanya 1. Ada apostrof, itu ada di tanda baca. Harus benar tanda bacanya. Bagaimana menuliskan alamat? Kenapa sih Bapak tadi di kurikulum vitae-nya, di riwayat hidupnya, alamatnya lengkap sekali. Bayangkan kalau alamatnya tidak lengkap. Akan nyasar kan paket kita kan sama ketika kalian mengatakan tulisan yang tidak baku. Skripsi kalian akan dicoret sama Bapak Ibu dosen. Apa tulisanmu ini Mas? Esainya kalian baru baca judul, praktek budidaya bawang daya, praktek. Sudahlah lempar aja. Loh kok dilempar? Praktek loh. Mahasiswa kok nulisnya praktek, harusnya kan praktik. Praktikum bukan praktekum. Apotek, apoteker bukan apotiker. Sistem bukan sistem tapi sistem, sistematis bukan sistematis, gitu ya. Jadi kita harus benar teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Karena hidup mahasiswa gitu kan. Bapak Ibu dosennya juga bisa mengkritik kalian, ini mahasiswa apa, ini kok nulisnya begini gitu. Aduh dicoret. Habis itu kalian sudah begadang-begadang nulis esai, nulis PKM, nulis proposal skripsi. Begitu diteliti atau dibaca panelis atau Bapak Ibu dosen, salah. Itu biasa. Tapi harusnya tidak salah kalau mahasiswa. Harus rajin membaca. Harus rajin membaca. Membaca apa? Membaca buku, membaca artikel, membaca jurnal. Itu menjadi fakta kita. Ya. Kamus besar dipakai. Jadi kalau kaidah bahasa dalam esai, cuman beda 1. Esai itu santai, Mas. Santai, Mbak ya. Tapi jangan terlalu santai. Santainya juga harus bermanfaat. Kita boleh mengkritik, kita boleh membuat esai diri, esai kelompok tertentu, esai-esai cukilan, tapi kita harus esai argumentatif, tapi harus sesuai dengan koridornya. Nah, disinilah koridornya. Lanjut, Mbak. Nih. Saya berikan poin utama dalam esai. Poin utama dalam esai ini mirip seperti poin utama dalam PKM. Poin utama dalam esai dan PKM mirip juga seperti poin utama dalam skripsi. Begitu kalau Bapak sering cerita. Kok mirip semua sih Pak? Ya iya, karena sama-sama karya tulis ilmiah. Bedanya apa? Bedanya esai ini dia relatif santai. Tidak ada sistematika yang baku seperti skripsi, seperti tesis, disertasi, itu nggak bisa diganggu-gugat. Tapi kalau esai, saya panitia, sistematikanya gini. Kita harus ikuti template-nya. Nggak boleh keluar. Tapi kalau skripsi, PKM, itu harus sesuai template-nya. Maka dari itu, atau oleh karena dari itu, poin utamanya sama. Bercirikan intelektualitas mahasiswa.
Jangan esai kalian kayak bahasa anak apa? Anak SMA, apalagi anak SMP. Terlalu sederhana, nggak boleh juga. Ya, abang kan sudah abang jago, ayo bang jago. Jadi esainya harus bagus, esainya harus bagus. Harus ada unsur intelektualitasnya. Apa yang membuktikan intelektualitasnya? Mengutip, mensitasi dari artikel-artikel keren, dari buku-buku bagus, buku-buku yang sudah bercetak atau ber-ISBN. Nah, nanti Bapak bagikan sama kalian. Yang kedua, berbasis kearifan lokal sekitar masyarakat. Nanti Mbak Panitia mungkin disiapkan ya, saya berikan contoh esai kami yang kebetulan tahun lalu lolos tingkat nasional di IPDN. Nanti aja Mbak setelah acara ini. Di situ apa yang dibahas? Karena waktu itu rame-ramenya ibu kota negara baru IKN. Kami angkat tuh IKN. Kearifan lokalnya daerah Penajam Pasir Utara itu seperti apa? Kebetulan Bapak beristrikan atau istri Bapak orang Penajam. Satu pesertanya juga pernah ke Penajam. Oleh karena itu saya ceritakan, Dek, di Penajam itu gini. Ayo sudah kita lihat bagaimana di Penajam sesungguhnya. Dan benar ternyata Masnya. Kearifan lokal disukai sama panitia. Karena panitia di Jakarta sana melihat apa sih yang ada di tempatmu, bandingkan sama tempat kami gitu loh. Mereka suka membanding-bandingkan kan. Yang ketiga berbasis informasi dan teknologi terbaru. Nah ini sekali lagi jangan esai pepesan kosong. Ceritanya yang lalu-lalu. Pada tahun 1964 pasca kemerdekaan Indonesia diserang wabah yang namanya flu burung. Untuk pertama kalinya. Kelamaan. Informasinya harus terbaru, teknologinya terbaru. Sistem risetnya, mungkin sistem risetnya sudah tidak lagi menggunakan yang tradisional, tapi sudah modern. Menggunakan uji-uji lab terkini. Gitu ya. Yang keempat, menceritakan kondisi terkini. Sama sih sebenarnya kearifan lokal sama informasi terkini, kondisi terkini. Maksud Bapak itu di sini adalah yang ramai diperbincangkan. Saya yakin panitia esai tingkat nasional akan datang akan membahas pasca COVID-19 atau pandemi ini setelah pandemi ini berakhir. Kondisi terkini kita apa di Samarinda, deh? Di Unmul bagaimana? Di Samarinda, di Unmul khususnya bagaimana? Bagaimana peran farmasi membuat racikan obat penangkal atau antibodi dari virus atau untuk vaksin COVID-19. Kondisi terkini ceritakan. Dengan informasi yang baru, teknologinya baru, memanfaatkan kearifan lokal seperti bawang tiwai, daun-daunan yang hanya hidup di Pulau Kalimantan mungkin kan, siapa tahu besok mandai atau kulit cempedak itu jadi obat setelah kalian riset. Nah, itu menjadi kearifan lokal. Karena mandai atau cempedak itu konon hanya tumbuh di Kalimantan. Masa iya Pak di Bali nggak ada? Di Jawa nggak ada? Sepaman Bapak di Jawa nggak ada deh, saya orang Jawa. Di Jawa nggak ada. Kebetulan pernah juga ke beberapa tempat seperti di Bali, ya nggak ada. Di Sulawesi, ya nggak ada, katanya dari sini. Yang seperti itulah ya. Jadi intelektualitas kita itu kita harus banyak membaca, kita menyelami kearifan lokal sekitar masyarakat, kita informasinya terbaru, teknologinya tercanggih. Kalaupun tidak canggih, yang penting baru. Karena untuk yang canggih mahal biasanya. Yang keempat, kita ceritakan kondisi hari ini, Dek. Seperti awal tadi Bapak sampaikan di karya tulis ilmiah, das Solent and the Science. Hari ini A, besok harus B. Jangan hari ini A, besok A lagi, atau enggak maju sekian tahun. Kita harus berubah. Kita harus mengubah paradigma pandangan tentang keilmuan kita. Sama seperti Bapak Ibu dosen, kenapa sih Bu Yurika, Pak Islamuddin sampai menghabiskan waktu kuliah doktoralnya, padahal beliau sudah lengkap S1, S2 apoteker bahkan. Saya juga gitu dulu deh, S1, S2 ngambil profesi guru, PPG namanya tadi ya, pendidikan profesi guru. Kalau teman-teman kan profesinya APT, kalau teman-teman dokter sesuai spesialisnya gitu. Tapi Pak Islamuddin, Bu Yurika masih mengambil gelar doktoral hingga akhirnya sudah lulus. Nah itu biar menambah kasanah budaya keilmuan. Waduh, 5 menit lagi. Baik, lanjut Mas, Mbak. Sistematika esai, oke lanjut. Nah ini ya, hanya ada 3, yang paling umum ada 3. Pendahuluan, isi, kesimpulan. Tapi di tengah-tengah teman-teman harus membahas tema sehabis-habisnya dengan gaya, ya paling 3, kita harus ada poin 1, poin 2, poin 3, kita menjadi pendukung dulu.
Di poin-poin tertentu kita berargumen kontra, lalu itu kita bantah, kita perdebatkan, kita buat esai kita semenarik mungkin, baru kita simpulkan. Pak, berarti esai tidak sama seperti sistematikanya KTI? No, kalau menurut Bapak dan buku-buku yang Bapak baca tentang penulisan esai tidak sama harusnya. Kalau sama berarti karya tulis ilmiah, bukan esai. Karena esai mana suka, arbiter. Panitia bilang begini, ya begini kita ikutin. Jadi selikungnya, inilah susahnya esai. Kok kita nggak lulus ya, esai kita kok nggak diterima. Padahal bagus menurut kita. Bukan menurut panitia. Lain kalau skripsi harus sama. Bapak Ibu dosen A sama B harus sepakat dengan sistematikanya. Tapi kalau esai, oh ini nggak sesuai dengan template kita. Geser, maju yang lain, nggak sesuai, geser. Bahkan baca judul sudah salah. Karena katanya tidak baku, belum masuk pendahuluan atau isi dan kesimpulan. Lanjut Mbak, panitianya agak kejam nih, hanya 5 menit dikasih. Ini bisa diselami ya, membuat draft esai, tulis pendahuluan sebagai pengenalan konteks. Ya kita harus legowo deh. Konteks kita sesuai dengan panitia, karena panitia punya rencana, topik secara umumnya apa, pernyataan tesisnya gimana, tulisan kita ini mau apa. Sajikan argumen secara mendetail, pendapat kita terus detail. Jangan bertele-tele, walaupun santai tidak boleh bertele-tele. Maksudnya apa sih Pak? Bahasa santai lugas atau barnas tadi. Tapi harus ada contoh konkret. Jangan esai ini ditulis karena saya suatu saat akan bercita-cita ke planet Venus. Loh, orang manusia loh baru sampai Mars belum ke Venus. Terlalu jauh deh. Harus konkret. Bawang dayak dapat dimanfaatkan sebagai salah satu obat untuk menetralisasi plek-plek pada wajah hingga nampak cerah seperti skincare. Itu harus konkret ya. Gunakan kalimat transisi di antara paragraf itu ya. Nulis di antara itu hati-hati Masnya, di antara itu spasi. Transisi itu apa Pak? Dengan demikian, oleh karena itu, agar, jika, kalau, jangan juga agar, supaya, oleh karena itu, adalah, merupakan, itu pemborosan kata, terbaca sama tim esainya. Berikutnya, bahaslah argumen kontra yang mungkin muncul. Kita harus bertolak belakang dengan panitia untuk 1-2 tema biasanya. Tapi tolak belakang kita itu punya alasan. Kalau dia memang mungkin dimunculkan, tapi kalau tidak. Tolak ukurnya, nah ini sekali lagi, jangan mengatakan nanti di deskripsi atau di tulisannya tolak ukur, tapi tolok ukur, berangkat, pembanding, ya tolok ya teman-teman, bukan tolak tapi tolok ukur. Nah itu tolok ukurnya harus jelas, meskipun kita kontra. Lanjut Mbak. Kutipan sumber dengan benar. Kutiplah sumber dengan benar. Ya sekali lagi Bapak mohon dengan sangat semua mahasiswa yang hadir, Bapak Ibu hadirin peserta pelatihan karya tulis ilmiah, ketika kita mengutip harus benar. Biar seperti Bapak Ibu dosen kalian juga nanti citasinya naik di Google, di Sinta naik karena mahasiswanya rajin mensitasi. Jangan kita lupa, saya mengambil tulisan Bapak Islamuddin atau Ibu Yurika, tapi saya nggak tulis tuh di daftar pustaka, nggak boleh. Makanya sekarang ada aplikasi Mendeley biar otomatis tersitasi dan harus benar. Kalau tidak dikutip ya nggak usah, jangan diada-adakan ya, karena itu menjadi penilaian. Ada salah satu tuan rumah esai yang menyuruh kutipan minimal 10, ya harus 10, jangan di bawah 10. Nah, daftar pustaka minimal 15, ya harus 15. Nah, suka-suka panitia kan? Karena sekali lagi esai tidak langsung beririsan dengan karya tulis ilmiah, meskipun di dalamnya ada unsur-unsur karya tulis ilmiah. Karena esai bersifat kebebasan. Kita bebas menulis apa saja, berargumen apa saja, berpendapat apa saja. Yang penting di koridor yang benar. Yang terakhir sebagai penutup juga, akhiri dengan paragraf penutup atau kesimpulan. Jangan lupa teman-teman, bagus tuh abstraknya, bagus tuh ceritanya, tapi nggak ada kesimpulan yang membangun. Saya off the record ya, saya pernah ketemu sama Dewan Juri PKM, kebetulan waktu itu ke kampus di Widya Gama diundang. Ibunya itu cerita, cuman nggak apa-apa lagi sudah lama juga, dan ibunya bilang nanti suatu saat bisa Bapak ceritakan. Kadang Bapak Ibu itu kalau tidak baca abstrak, baca kesimpulan teman-teman. Judul lolos, baca abstrak atau baca bab 1 lolos, tapi ketika kesimpulan nggak bagus, ya nggak lolos akhirnya. Jadi pesan yang ingin Bapak sampaikan pada sore hari ini,
Selamat menulis esai. Para peserta harus rajin menulis esai. Karena dengan menulis esai, teman-teman nanti akan berangkat ke tempat-tempat yang indah, ke daerah-daerah orang, ketika esai kita lolos untuk tahap berikutnya. Dan jadi catatan, sekarang esai menjadi tolok ukur suatu kegiatan. Kalau kegiatan langsung daftar, langsung jadi peserta, itu kemungkinan besar dinisbikan atau disimpulkan lomba itu tidak keren. Tapi kalau lomba itu berangkat dari penulisan esai, Bapak beri jamin lomba itu berkompeten. Wajib kalian ikutin, dimanapun, kapanpun. Dan saya akan siap membantu teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Farmasi untuk menyusun esainya. Dan doakan Bapak, tahun depan buku Bapak yang tentang esai ini sudah bisa rilis. Kalian bisa baca, bisa analisis apa sih maksud dari esai itu semua. Tapi inilah poin-poinnya yang ada di dalam buku Bapak yang sudah saya sampaikan pada sore hari ini. Baik, selanjutnya Mbak. Sudah diingatkan lagi. Terima kasih, thank you, arigatou, kamsahamnida, mukes gracias, syukron kasiron. Baik, terima kasih semua. Saya serahkan dan kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Hani Subakti SPD MPD atas materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan, dibuka untuk 3 orang penanya. Silahkan chat di kolom. Oke. Ya, silahkan. Atau karena kecepatan ya, nggak ada yang, ayo silakan bertanya deh. Itu ada Mbak kayaknya Mbak Risma. Ya, ada peserta yang ingin bertanya atas nama Rima Hairunisa. Ya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, begini, itu kan biasa ada syarat untuk mendapatkan beasiswa itu diperlukannya untuk membuat sebuah esai. Nah juga kalau biasanya ada juga mengadakan perlombaan-perlombaan esai. Nah apakah esai beasiswa sama esai lomba itu Pak strukturnya sama Kak Pak, cara penulisannya misalnya. Terus gimana sih Pak caranya supaya kita itu bisa mendapat ide-ide yang menarik gitu loh Pak untuk membuat suatu esai. Apakah ada cara kita untuk mencari sumber-sumber yang relevan di media internet misalnya untuk jalan lagi. Baik. Ya, terima kasih kepada Rima. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari peserta atas nama Diva Fadila Cahrani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Fadila Cahrani dari angkatan 2019. Izin bertanya, apa saja perbedaan LKTI dengan esai? KTI dengan esai ya Mbak ya? Iya Kak, iya Pak. Ya, terima kasih kepada Diva. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu dari peserta atas nama Anissa Nurul Pratiwi. Kepada Anissa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurul Pertiwi dari Fakultas Farmasi, Program Studi S1 Farmasi Umum B 2020. Saya izin bertanya, menurut Bapak, metode penelitian yang bagus dan dapat digunakan mahasiswa di tengah pandemi seperti ini, metode penelitian seperti apa saja, Pak? Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih kepada Anissa. Selanjutnya silakan kepada Bapak Hani Subakti SPD MPD untuk memberikan jawabannya. Baik, terima kasih
Berarti apa yang saya sampaikan direspons. Nah, ini luar biasa nih. Dan teman-teman antusias dalam bertanya. Tercatat ada 3 nih pertanyaan di sesi awal ini tentang esai dan lain-lain. Jadi perlu Bapak sederhanakan mungkin ya. Esai ini banyak ragamnya tadi ya. Dan sekarang lagi rame juga itu ngurus beasiswa, syarat beasiswa nulis esai. Nah, jadi kan ini bukan esai untuk lomba atau esai ilmiah sebenarnya. Kalaupun kalian bisa katakan itu esai ilmiah, ini ilmiah juga kok Pak. Karena yang ngasih beasiswa kan berharap ini dari intelektualitas kita Pak. Oke, berarti anggaplah kita berpedoman tetap ilmiah ya, karena kalian mahasiswa berarti harus ilmiah. Nah, Pak, bagaimana sih Pak pertanyaannya Mbak Rima tadi ya? Mbak Rima tadi dari mana Mbak moderator? Asalnya? Dari Fakultas Farmasi. Angkatan berapa Mbak Rima? Angkatan 2020, Pak. Gue maba masih ya? Iya, Pak. Oh, berarti masih bermanfaat nih. Nanti Mbak Rima saya titipkan buku ini sama ini ya, sama panitia di Unmul, ambil aja kalau sudah pandemi atau selesai pandemi. Ini karya Bapak, Dek. Nah, penanya pertama deh. Tenang, bukunya resmi kok, ber-ISBN. Dan untuk penanya kedua, ketiga, atau peserta semuanya, nanti dapat buku dalam bentuk file PDF-nya. Nanti panitia dikirimkan ya, sudah Bapak berikan bukunya. Oke. Nanti untuk Mbak Rima ambil aja kalau sudah di kampus. Sama Bapak mampir ke Unmul. Jadi gini Mbak Rima pasti namanya mahasiswa berharap mendapat beasiswa ya, karena bisa membantu keluarga. Loh, tiba-tiba terus nulis esai Pak. Esainya gimana dong Pak? Nah, saran Bapak untuk teman-teman juga yang lain, kalau ada beasiswa yang menyaratkan esai, kalian boleh hubungi narahubungnya atau kontak personnya. Pak, esainya nih apa? Yang khawatir itu dia cuma panitia beasiswanya cuma bilang buat esai. Nah, kalau cuma buat esai ya teman-teman bisa buat yang kayak Bapak bicarakan di PowerPoint tadi, sederhana saja. Ya tidak harus bertele-tele, yang penting kita mengangkat. Oh, karena yang ngasih ada kemarin saya populer tuh GYA, beasiswa GYA kalau tidak salah ya Mbak ya. Mbak Saudah ya, ada beasiswa GYA ke GYM itu. Nah, seperti itu. Oh, ada misalnya pabrik batubara, perusahaan batubara Brokol mengadakan beasiswa untuk mahasiswa S1 farmasi, tapi harus menulis esai tentang batubara. Berarti Mbak Rima dan Mbak maba lainnya atau kakak-kakak kelas kalian, Mbak panitia, mas-mas panitia, buatlah tulisan yang membahas tentang batubara. Boleh kalian singgung-singgung sedikit. Batubara ini dampak lingkungannya, analisis dampak lingkungannya, amdalnya sangat berbahaya kalau tidak dijaga atau tidak diperhatikan dengan serius. Oleh karena itu saya mengharapkan partisipasinya. Simpulkan deh. Ya, kalian boleh bisa ceritakan apa adanya. Yang jelas kalau yang ngasih itu instansi swasta, dalam hari ini bukan kementerian ya, bukan beasiswa dari Unmul atau dari kementerian langsung seperti beasiswa prestasi atau bantuan beasiswa miskin kalau zaman Bapak dulu namanya. Berarti kalian apa? Berarti kalian nanti tulisannya ya bolehlah kita angkat sedikit batubara Brokol sedang berkembang pesat, perusahaan batubara Brokol. Di sisi lain masyarakat ingin mendapatkan keuntungan dari berdirinya pabrik batubara ini. Oleh karena itu kiranya kalian singgung-singgung sedikit tapi tidak sara. Nah tadi makanya Bapak mengulang-ulang sara. Ini bahaya sekali deh. Setajam-tajamnya pisau menusuk cuma satu yang tembus, meninggal dunia. Misalnya ya. Tapi dengan bahasa bisa satu kampung gara-gara esai kalian. Ini esai Mbak Rima ini. Betul. Kalau batubara ini buka samping rumah kita kebanjiran. Nanti airnya tidak bagus. Wow, langsung akhirnya apa? Satu kampung nyerang batubara itu gara-gara Mbak Rima. Belum lagi kalau tentang farmasi, mungkin Mbak Rima lebih baik nanti. Dan teman-teman yang lain ketika nulis esai tentang beasiswa ya kalian ceritakan farmasi adalah salah satu identitas, perkembangan farmasi dewasa ini adalah salah satu keharusan karena dinamika penyakit akan terus berkembang dan sebagainya. Oleh karena itu obat-obatan akan ya
Buatlah semenarik mungkin, tidak sara, sistematikanya sama seperti pertanyaan tadi ya, pertanyaan Mbak Diva, ide membuat esai itu gimana Pak? Ya sama, ketika kalian dapat beasiswa, saya kan mau dapat beasiswa, berarti saya ambung sedikit bisa nggak? Bisa deh, bisa karena ini berhubungan dengan kalian mau dikasih uang, kayak kita nggak apa-apa lah angkat-angkat sedikit. Bapak waktu dulu dapat beasiswa dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, waktu itu namanya Kaltim Cemerlang juga. Bapak bagus-bagus sih itu Kaltim Cemerlang. Menurut saya beasiswa ini sangat relevan, karena di masa seperti ini kami membutuhkan untuk melanjutkan studi di luar kota dan seterusnya. Akhirnya diberi. Ya yang penting Mbak jangan sara, sistematikanya ada tadi Bapak sampaikan, silakan nanti minta sama panitia. Panitia minta, kalau panitia dapat buku dari Bapak ya, tapi kumpulan puisi. Ya, tetap panitia juga dapat, nanti Bapak titip 2 buku. Sama untuk Mbak Rima karena semangat sekali. Nah, untuk perlombaan esai, nah ini Mbak Sauda, Mbak Salwa, ini diingat kayaknya Mbak Rima ini semangat Mbak ikut lomba esai, Mbak ditandai Mbak. Karena awal-awal kuliah dia langsung Pak, syarat untuk lomba esai itu bagaimana Pak? Sekali lagi Mbak Rima asalnya dari mana Mbak Rima? Asalnya dari Bontang, Pak. Dari Bontang ya, Bontang. Dari kota Bontang. Nanti Mbak Rima kalau sudah di organisasi di BEM, silakan gabung di BEM. Nanti karena teman-teman di BEM ini biasanya sangat senang kalau ada maba-mabanya ini yang proaktif. Jadi kalau lomba esai ikut aja deh. Bagaimana Pak sistematikanya? Sama seperti Mbak Diva, Mbak Anissa tadi. Kita harus ikuti panitia. Karena esai ini bebas tanpa ada ikatan. Beda seperti KTI ada ikatan. Ikatannya apa? Selikung, pedoman. Tapi kalau esai panitia bilang ABC ya kita ABC. Kita geser ke E aja udah loncat jauh gitu. Gitu ya. Jadi kalau perlombaan esai yang harus kita baca tema besarnya apa, template-nya bagaimana. Tapi kalau beasiswa cuma disuruh nulis esai tanpa ada template, ya tulis apa adanya aja. Anggaplah kalian nulis sekitar 2-3 lembar. Sekitar 500 sampai 1000 kata biasanya. Dia main kata biasanya. Ngitung katanya di mana Pak? Tinggal kalian blok, paling bawah di Word itu ada. Masa kita hitung manual? Nggak bisa. Tapi judulnya menarik ya. Karena orang Indonesia ini suka membaca judul ya. Kalau judulnya basi, skip kalian. Nggak usah lah ini, biasa banget ya Mbak Rima. Jadi Mbak Rima, Mbak Diva, Mbak Anissa ini adalah calon-calon penyemangat yang baru ini Mbak Panitia. Silakan bersamai di BEM-nya. Nanti Bapak boleh kok tetap, Pak Hani, bisa ke Pak Hani ngoreksi tulisan. Nah siap, itu tugas saya di Setikes, termasuk Bapak. Kan padahal Bapak dosen tetap Universitas Widyagama, tapi di kampus kami diberikan kebebasan untuk mengajar jikalau waktunya masih ada. Jadi Bapak pagi agak siang itu Bapak ke kampus-kampus jadi dosen luar biasa. Saya sering mengoreksi, bukan mengkoreksi ya, karena K-nya luluh, mengoreksi. Sama seperti memesona. Aduh, sungguh memesona, bukan mempesona. Memengaruhi. Jadi judul artikelnya dampak batubara yang memengaruhi apa-apa gitu. Nah, kita bikin judulnya itu harus hits, terkini, kearifan lokal, intelektual dan lain sebagainya. Yang jelas judul itu punya sifat menarik, logis, empiris sesuai kenyataan, masuk akal tadi ya logis ya, dan singkat. Jangan panjang-panjang, judul paling banter, paling banyak paling 20 kata di artikel-artikel itu, nggak ada yang lebih dari 20 kata. Ada yang cuma boleh 15. Ada satu artikel yang judulnya hanya boleh 12. Kok pendek sekali? Kita ternyata nggak boleh bertele-tele di situ, apalagi kami orang bahasa. Gitu ya Mbak Rima ya, nanti kalau ke kampus nanti Bapak titipkan sama Mbak Sauda atau Mbak Salwa atau Mbak yang lain. Giveaway-nya, yang lain tetap dapat. Mbak Diva Padilla, ide membuat isai. Kalau Bapak merenung Mbak. Kalau saya merenung Mbak, kebetulan saya di rumah kan punya anak kecil 2. Jadi ketika malam itu, ini kita agak nyerempet sedikit ya. Masa-masa waktu emas itu kalau dalam agama kami, agama Islam itu subuh Mbak. Jadi sebelum sholat subuh itu. Jadi saya selalu bangun itu dari jam 4-an. Saya sudah bangun. Jam 4 subuh sampai azan subuh. Kemudian salat dulu, salat subuh. Bukan sholat, sekarang yang baku salat Mbak. Salat subuh, baru kami lanjut sampai jam 6. 6:30 anak saya bangunan, stop sudah saya. Karena di situ merenung bagus banget itu. Mengumpulkan ide.
Nah, akhirnya saya menulis buku itu gara-gara itu, saya subuh menulis itu. Jadi kalau nanti teman-teman mahasiswa, Pak Ani bisakah bantu koreksi tulisannya? Saya bisa. Tapi kalau saya balas WA-nya subuh, kok Bapak balasnya subuh ya? Ya karena saya baru bangun tuh deh. Saya jam 8, anak saya yang paling kecil tidur, saya ikut tidur. Itu kebiasaan saya. Karena nggak pernah tidur malam. Bergadang itu sangat jarang sekali. Idenya harus Mbak selami sih. Sama seperti kita kuliah. Saya kuliah farmasi ini mau ngapain nih? Oh, ya kalau saya kuliah farmasi nanti saya lulus, saya mau jadi apoteker. Saya mau buat apotek sendiri. Saya mau buat konsultasi tentang obat-obatan sendiri. Oh, itu kan ide. Nah, berarti sama ketika kalian menulis esai, idenya harus dikumpulkan dulu. Otak kiri, otak kanan ini dihidupkan bersamaan. Ada seni-seninya. Oh, kita angkat sedikit. Nanti bisa dijelaskan sama Bapak Dr. Islamuddin. Bagaimana sih cara meresapi itu loh, Dek. Agak berat memang, tapi kalau kalian ketemukan, kalau saran saya sih, Mbak, dalam cari ide itu harus tempat yang tenang, situasinya nyaman dan tidak ada determinasi atau tekanan. Relax saja. Atau insight, ini bagus juga insight, saya baru ingat. Insight itu ide muncul tiba-tiba pas makan, saya mau nulis esai tentang ini ya, tentang bahaya jamur ketika makan ditinggal dalam waktu setengah jam tidak makan. Wah, ditulis itu di HP, kan ada HP, kalau dulu diary ya. Jadi insight itu ide yang muncul tiba-tiba terus langsung ditulis. Buku Bapak dapat 9 buku di tahun 19 sampai 2020, 9 buku itu karena tiba-tiba saya kumpulkan, saya tulis, jadi yang ini yang pertama deh. Ini yang pertama, ada lagi yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya. Gara-gara kebanyakan, ya mungkin karena saya backgroundnya farmasi, bahasa ya, jadi nggak tapi banyak kegiatan selain menulis. Itu Mbak Diva ya, jadi ide memang harus nunggu situasi Mbak, dan sesuaikan tema yang pasti. Apakah KPI sama dengan esai? Beda. Ya, kalau Bapak bilang katakan beda, tapi beririsan. Kayak apa sih? Kembar tapi beda gitu loh. KTI bisa esai, tapi esai belum bisa KTI gitu loh, Dek. Karena jarang Bapak temukan panitia nyuruh nulis esai sistematikanya KTI. Jarang. Karena esai punya sifat tadi, bebas dia. Dia punya sifat menggunakan bahasa Barnas, santai tapi sesuai dengan kaidah yang konkret gitu ya. Apalagi sekarang banyak teman-teman panitia itu meskipun dia di situ lombanya dalam rangka kesehatan misalnya, tim panitia mengundang orang-orang ahli bahasa. Gitu deh. Orang-orang bahasa. Jadi dilihat juga sistematikanya sama seperti skripsi. Coba aja kalian coba nulis proposal, makalah, skripsi, laporan, kalian tulis kata praktek, disalahkan bisa sama Bapak Ibu dosennya. Sistem salah nanti. Sekadar, ya gitu ya. Itu Mbak Diva. Jadi KTI apakah sama dengan esai? Boleh dibilang kembar tapi tak seirama, tidak selaras. Cuman dia beririsan. Karena di esai ada ilmiahnya. Apa ilmiahnya esai? Ilmiahnya esai adalah sitasi atau kutipan. Itu ilmiahnya. Yang di makalah juga sama, di proposal juga sama, di laporan juga sama. Sebentar, Bapak cas dulu HP-nya, laptopnya habis baterainya. Untuk kali ya. Baik, yang ketiga Anissa, metode penelitian esai. Ya, begitu Mbak ya. Metode penelitian untuk esai itu apa? Sebentar Mbak, sedikit saya baca. Metode penelitian esai adalah, ya tadi, sesuai panitia, request panitia ada apa tidak. Yang jelas metode penelitiannya ya tadi kalau boleh dikatakan, untuk pandemi ini metode apa yang paling bagus kalau menurut Bapak? Uji literatur sih, karena tidak kemana-mana. Kita menguji buku-buku atau artikel-artikel saja, tapi kalau mau coba kuali atau kuanti mungkin masih relevan, asal diizinkan oleh instansi terkait. Kalian mau meriset, mau meneliti di puskesmas, di rumah sakit, di klinik, kalau tidak diizinkan kan tidak boleh. Ini semester 7 pengalaman, ditolak biasanya skripsinya nih. Bagaimana kami mau penelitian Pak? Katanya COVID di sini. Jadi kami tunda, akhirnya semester 9. Oke, nggak apa-apa. Baik, terima kasih panitianya sudah menyuruh saya berhenti. Mungkin kurang lebih seperti itu ya adik-adik yang bertanya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, nanti panitia bisa memberikan nomor kontak saya di PPT paling ujung, paling akhir itu ada Mbaknya, Masnya, silahkan boleh dijapri ke Bapak. Tapi kalau misalnya Bapak balasnya agak malam atau subuh ternyata balasnya, itu mungkin
memang baru Bapak baca ya, nggak apa-apa, WA saja atau DM, wah dosen kekinian. Untung di recording ya, nanti Bapak minta recordingnya ya, mau saya taruh di YouTube saya. Oke, akhir kata terima kasih panitia, Bapak tidak akan live, saya akan mendengarkan paparan materi dari Bapak Dr. Islamuddin. Terima kasih Mbak Sauda, terima kasih Mbak Salwa yang sudah membantu share screen. Kalau ada yang kurang puas, itu wajar. Karena Bapak memang bukan pemuas deh. Jadi harus dicari terus memang kalian. Saya hanyalah dosen biasa, dosen bahasa Indonesia yang insya Allah akan membantu kapanpun kalian membutuhkannya, terutama dalam bidang kebahasaan. Baik, akhir kata saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Bapak. Ya, Mbak.